Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 461. Memanggil. Akhirnya, di bawah ekspektasi para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di Kekaisaran Qiyuming, daun dewa tiba-tiba jatuh. Berdengung. Pada saat ini, Lin Yan juga mengorbankan pagoda tersebut. Dia sendiri telah masuk ke dalamnya. Ledakan. Daun dewa jatuh langsung ke pagoda, dan segera membuat pagoda itu terbang. Bahkan pagoda tersebut membombardir sebuah istana, mengubah istana tersebut menjadi reruntuhan. Qiu Yuanfeng mendengus dingin, mengaktifkan formasi ilahi lagi, dan menebas ke arah Lin Yan. Dapat dikatakan bahwa setiap kali Qiu Yuanfeng mengambil tindakan, itu menyentuh hati para penggarap di ibu kota kekaisaran. Tapi saat ini, Lin Yan sebenarnya tidak melawan. Bahkan berdiri di sana, tidak bergerak. Bunuh! Teriak Qiu Yuanfeng lagi. Kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak, tetapi formasi ilahi tidak dapat diaktifkan beberapa kali. Namun, setiap kali itu sangat kuat, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditolak oleh praktisi biasa. Baru saja Lin Yan menggunakan harta karun untuk melawan. Dia percaya bahwa Lin Yan pasti telah mengeluarkan sejumlah besar kekuatan spiritual untuk mengaktifkan harta karun itu. Sekarang, Lin Yan takut dia tidak akan mampu menghentikan kekuatan ini. Akhirnya, apakah ini sudah berakhir? Gu Feng dan yang lainnya menyaksikan daun dewa berguguran dan menghela nafas lega dengan tenang. Namun, ekspresi mereka tiba-tiba membeku. Saat ini, tubuh Lin Yan benar-benar bersinar dengan cahaya. Itulah kekuatan bintang, kekuatan guntur, kekuatan pedang, kekuatan api, Del. Semua kekuatan ini meledak dari tubuhnya. Bangun! Lalu, Lin Yan tiba-tiba berteriak, dan sebuah rune muncul di depannya. Sinar cahaya memancar dari segala arah keluarga kerajaan. Itu sebenarnya adalah kekuatan rune. Apa yang terjadi? Banyak orang tercengang. Bahkan ketika Lin Yan mengaktifkan kekuatan ini, formasi ilahi keluarga kerajaan tiba-tiba bergetar, dan semua kekuatan dalam formasi diserap ke dalam rune yang dipadatkan oleh Lin Yan. Sebelum semua orang bisa takjub, sebuah formasi tiba-tiba terbentuk. Lin Yan sebenarnya memadatkan formasi. Terlebih lagi, ketika formasi Lin Yan terbentuk, semua kekuatan dalam formasi dewa kerajaan diserap oleh formasi Lin Yan. Daun dewa, yang awalnya sangat kuat, tiba-tiba menjadi lebih lemah. Seolah-olah formasi Lin Yan telah merampas kekuatan formasi dewa kerajaan. Ekspresi Qiu Yuanfeng tinggi dan dia sangat terkejut. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya yang menatap tempat ini juga tidak percaya. Maaf, saya tidak melakukan apapun sebelumnya, jadi saya melakukan beberapa trik pada formasi ilahi keluarga kerajaan Anda dan membangun formasi di keluarga kerajaan Anda. Saya pikir, Anda tidak akan keberatan, kan? Lin Yan menatap ke arah Qiu Yuan. Dia berada di pagoda tadi untuk memadatkan rune. Dengan rune yang dipadatkan, Lin Yan dapat mengaktifkan formasi sepenuhnya. Puff! Mendengar ini, Qiu Yuanfeng memuntahkan seteguk darah lama. Formasi ilahi kerajaan tidak terkalahkan. Akibatnya, Lin Yan benar-benar merusak formasi ilahi kuno mereka. Selain itu, sebuah formasi dibangun di atas formasi ilahi. Qiu Yuanfeng sama sekali tidak mampu mengendalikan kekuatan formasi ilahi ini. Kekuatan itu dikendalikan oleh Lin Yan. Namun, dia sangat penasaran, bagaimana Lin Yan melakukannya. Betapa menakjubkannya pencapaian formasi ini. Baru saja, mereka mampu secara diam-diam mengubah formasi dewa kerajaan mereka tanpa semua orang kuat di keluarga kerajaan menyadarinya. Selanjutnya, saya akan meminjamkan Anda formasi kerajaan untuk digunakan. Lin Yan berkata sambil tersenyum, kemudian daun dewa mekar kembali. Namun, ini tidak dikendalikan oleh Qiu Yuanfeng, melainkan oleh Lin Yan. Memanggil.
Daun Dewa langsung menuju ke arah para penggarap itu. Untuk sesaat, kepala beterbangan kemana-mana. Begitu dia mengambil tindakan, Lin Yan membunuh ribuan petani. Di bawah kekuatan formasi ilahi ini, orang-orang ini tidak dapat melawan. Suara mendesing. Kemudian Lin Yan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengeluarkan pedang tajam biasa yang tak terhitung jumlahnya, menembus kepala mereka, dan memakukannya ke dinding platform tinggi yang berbeda. Orang-orang ini adalah pengikut kepala berbagai keluarga dan sekte, dan mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, itu sudah mati. Menghadapi Lin Yan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Gemerincing. Pada saat ini, Lin Yan mengambil satu langkah ke depan. Pada langkah ini, dia sebenarnya membunuh 1000 orang. Pemenggal kepala. Lin Yan berteriak lagi. Dentang. Daun Dewa mengumpulkan kekuatannya lagi, lalu menebas ke arah yang lain. Suara mendesing. Pemandangan ini muncul kembali. Ribuan kepala beterbangan, mayat berjatuhan ke tanah, dan darah mengalir ke seluruh istana. Dan ribuan kepala itu dipaku pada platform tinggi seperti sebelumnya. Kini, melihat pemandangan ini, banyak orang yang merasa hatinya dingin. Pembunuh. Banyak pembudidaya mengatupkan gigi dan meneriakkan kalimat ini. Bahkan ada yang menyesalinya. Keluarga kerajaan tidak boleh memprovokasi kekaisaran Wonton. Hari ini adalah pelajaran berdarah. Sebelum garis pertahanan pertama kekaisaran Wonton dikalahkan, Lin Yan telah mengambil alih sarangnya sendiri. Ini, bukan itu tamparan di wajah. Ah! Banyak kekuatan melihat pemandangan tragis ini dengan kesedihan di hati mereka. Ini tidak akan terjadi jika keluarga kerajaan Qiuming tidak memprovokasi kekaisaran Yunton. Setelah semua perhitungan mereka tidak pernah menyangka Lin Yan akan memiliki kekuatan seperti itu. Menurut rumor yang beredar, orang suci itu sangat marah hingga tubuhnya melayang ribuan mil jauhnya. Sekarang Raja Suci sangat marah hingga dia membunuh ribuan orang dalam satu langkah. Sebelum hari ini, seluruh ibu kota kekaisaran dipenuhi dengan kegembiraan. Kini, semua orang menangis dan berduka. Banyak orang bahkan menghela nafas secara diam-diam. Para prajurit di depan berjuang keras untuk membunuh musuh. Jika mereka tahu, keluarga kerajaan akan musnah. Gemerincing. Pada saat ini, Lin Yan mengambil satu langkah ke depan. Kamu, jangan datang. Gu Feng dan yang lainnya terkejut. Memanggil. Sayangnya, begitu dia selesai berbicara, Senye terbang dan memenggal kepala ribuan orang. Tapi kali ini Lin Yan tidak lagi memakukan kepala orang-orang ini ke platform tinggi. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan liontin giok penyimpanan Gu Feng, langsung mengumpulkan kepalanya dan memasukkannya ke dalam liontin giok penyimpanannya. Wow, adapun liontin giok penyimpanan orang lain, Lin Yan menerima semuanya. Lin Yan telah membunuh puluhan ribu penjaga tanpa mengambil satu langkah pun. Sekarang setelah mengambil 3 langkah, dia telah membunuh 3.000 orang kuat. Panggilan. Namun, Lin Yan juga tampak sedikit pucat dan menghembuskan nafas busuk. Daun dewa di udara hancur dan kemudian menghilang. Kekuatan besar tempat ini juga telah dihilangkan sepenuhnya. Dibutuhkan terlalu banyak energi untuk mengaktifkan formasi ilahi. Bahkan jika Lin Yan mencapai alam Raja Suci, dia hanya dapat menggunakannya 3 kali. Apakah kekuatan spiritualmu habis? Menatap Lin Yan dan mayat-mayat di tanah, Qiu Yuanfeng memiliki niat membunuh dalam ekspresinya. Begitu banyak orang kuat yang terbunuh, yang melemahkan kekuatan nasional kekaisaran Qiuming setidaknya setengahnya. Benar, kata Lin Yan. Namun, seberkas cahaya meledak lagi. Kekuatan antara langit dan bumi berkumpul dalam sekejap, dan Lin Yan menyerap energi spiritual langit dan bumi seperti ikan paus yang menelan. Kebangkitan fisik dapat mempercepat penyerapan energi spiritual oleh diri sendiri. Dan Lin Yan memiliki lebih dari 1 konstitusi.
Tubuh roh dapat melipat gandakan kecepatan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Tubuh kudus bahkan lebih cepat. Adapun Lin Yan, ada 4 jenis tubuh dewa murni. Oleh karena itu, energi spiritual langit dan bumi memadat, dan kemampuan pemulihan Lin Yan sangat mengagumkan. Kamu benar-benar membangun susunan pengumpulan roh di dalam keluarga kerajaanku. Melihat situasi ini, Qiu Yuanfeng bahkan lebih marah. Blood Spirit Saint Leopard, bunuh dia. Mengaum. Setelah Qiu Yuanfeng selesai berbicara, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Sosok berwarna merah darah tiba-tiba bergegas mendekat. Matanya merah, dan ia melepaskan 2 sinar cahaya, seperti pedang tajam, mencoba memotong orang menjadi beberapa bagian. Dentang. Sayangnya, menghadapi sinar cahaya ini, Lin Yan menggunakan kekuatan jiwanya dan mengubahnya menjadi rune untuk menahannya. Sekarang Lin Yan telah menjadi Master Jimat Suci kelas 3. Rune yang digunakan juga berada pada level ketiga. Kecuali jika itu adalah Holy King Beast, mustahil untuk menghancurkan rune ini. Mengaum. Blood Spirit Saint Leopard meraung lagi, memadatkan cakarnya, dan bergegas menuju Lin Yan, berniat untuk mencabik-cabik Lin Yan. Saat pertama kali bertemu denganmu, aku mungkin bukan lawanmu, tapi sekarang, kamu tidak berbeda dengan semut di mataku. Setelah Lin Yan selesai berbicara, ekspresi Blood Spirit Saint Leopard memadat. Ia merasakan aura di tubuh Lin Yan, terutama nyala api yang menari di tubuh Lin Yan. Ia teringat orang di Gua 100 Api. Memikirkan hal ini, macan tutul suci yang berjiwa darah menjadi semakin marah. Namun, kekuatan jiwa Lin Yan dilepaskan dan diubah menjadi roda roulet besar. Roda itu berputar, menyebabkan macan tutul suci yang berjiwa darah menjerit kesakitan, dan kemudian jiwanya hancur berkeping-keping, dan tubuhnya jatuh ke tanah, tidak dapat bangkit kembali. Inilah keterampilan bela diri jiwa, roda suci. Keterampilan bela diri ini dirancang khusus untuk menyerang jiwa. Roda suci berputar dan bisa meledak dengan serangan jiwa yang kuat. Memanggil. Kemudian kekuatan jiwa Lin Yan memasukkan macan tutul suci berjiwa darah ke dalam liontin giok penyimpanan Gu Feng. Saat ini, Qiu Yuanfeng takut. Dia semakin bingung. Apa gunanya Lin Yan dengan begitu banyak kepala dan tubuh macan tutul suci berdarah ini? Pada saat yang sama, dia tidak menyangka bahwa meskipun kekuatan spiritual Lin Yan telah habis, kekuatan jiwanya masih sangat menakjubkan. Berdengung. Pada saat ini, Lin Yan sekali lagi mengoperasikan teknik tersebut seolah-olah tidak ada yang melihat. Di bawah teknik reinkarnasi, energi spiritual antara langit dan bumi dipenuhi dengan ramuan sucinya. Tak hanya itu, Lin Yan bahkan menelan beberapa pil pemulihan spiritual. Ini adalah ramuan yang dirancang khusus untuk memulihkan kekuatan spiritual. Formasi ini, ditambah dengan pil ini, memungkinkan Lin Yan memulihkan 30 hingga 40% kekuatan spiritualnya dalam waktu singkat. Untuk sesaat, Qiu Yuanfeng berdiri di sana dan hanya bisa menatap Lin Yan. Tidak benar baginya untuk pergi, juga tidak benar untuk melarikan diri. Dia menggelengkan kepalanya, mengetahui bahwa dia bukan tandingannya sama sekali. Terlebih lagi, saat dia mengaktifkan formasi sebelumnya, kekuatan spiritualnya hampir habis. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Banyak kekuatan telah memasuki keluarga kerajaan. Ada kultivator dari keluarga Gu dan ada kultivator dari keluarga Yue. Bahkan ada banyak praktisi di kota kekaisaran. Mereka sangat marah dan menatap Lin Yan, tetapi pada saat yang sama mereka juga terlihat ketakutan. Pada saat ini, Lin Yan juga mengundurkan diri dari latihan, dan kemudian sosoknya bergerak, mendarat di depan Qiu Yuanfeng, dan meraihnya. "Jangan sakiti Kaisar," seorang tetua keluarga Gu segera berteriak. "Lin Yan, sekarang sudah mencapai titik ini. Jika kamu melepaskan Kaisar, kami bisa melepaskanmu."
Saat ini, banyak orang yang terkejut dan tiba-tiba melihat seorang lelaki tua. Senior Chizan, Qiu Yuanfeng tergerak saat dia menatap sosok ini. Orang ini adalah orang dari 100 tahun yang lalu. Suatu ketika, dia juga memasuki 4 halaman utama kerajaan Wonton. Sama seperti Yun Zan dan lainnya dari kerajaan Wonton, dia juga memilih untuk tinggal di kekaisarannya, dan bersembunyi di dunia, menjaga kekaisaran secara diam-diam. Dia tidak muncul sampai hari ini. Namun, meskipun dia kuat, aura di tubuhnya hanyalah aura alam suci agung. Tapi itu juga luar biasa. Bagaimanapun, Yun Zan dan yang lainnya hanya berada di alam suci. Kekaisaran Qiyuming benar-benar lebih kuat dari kekaisaran Yuntun. Tapi Lin Yan masih tersenyum dan berkata, biarkan saja, tidak mungkin melepaskannya. Jika demikian, aku, Kekaisaran Qiyuming, akan bertarung denganmu. Meskipun tentara kekaisaran bertempur, masih ada miliaran orang di Kekaisaran Qiyuming. Ada ratusan juta pembudidaya di antara mereka. Chizan berbicara, dan suaranya mengguncang dunia. Kalau begitu, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Kata Lin Yan. Hal ini membuat Chizan mengerutkan kening. Lalu bagaimana dengan ratusan juta praktisi? Pasalnya, tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Jika Lin Yan meninggalkan ibu kota kekaisaran, dia akan seperti ikan yang kembali ke laut, tidak dapat dicari sama sekali. Ingin mengejar kultivator Saint King Realm. Apa itu mungkin? Di ibu kota kekaisaran ini, terdapat banyak praktisi. Namun bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang praktisi biasa. Berapa banyak orang yang benar-benar kuat? Terlebih lagi, para praktisi ini bukanlah perwira militer dan tidak dapat berperang secara terpadu. Apakah kamu serius? Kamu ingin membunuh kaisar? Kata Chizan dengan marah. Benar-benar konyol. Jika aku tidak membunuhnya, apa yang akan aku lakukan di sini? Dia adalah kaisar kerajaanku, kamu tidak boleh membunuhnya, kata Chizan lagi. Orang tua, apakah kamu sudah gila? Benarkah kerajaan Qiyumingmu adalah satu-satunya di dunia yang dapat menghancurkan kerajaan Wontonku? Tetapi aku, kerajaan Wonton, tidak dapat melawan. Lin Yan berkata, jika kekaisaran Qiyuming Anda tidak memulai perang, apa yang akan terjadi? Apakah seperti hari ini? Kata-kata Lin Yan seperti guntur misterius 9 surga. Itu sangat menyentuh hati semua orang. Tapi Chizan masih meledak amarahnya, lalu berkata, apapun yang terjadi, kamu tidak bisa membunuh kaisarku, jika tidak. Bang! Sebelum Chizan menyelesaikan kata-katanya, pedang kuno Taixuan muncul di tangan Lin Yan, dan kemudian pedang kuno hitam pekat itu segera jatuh, langsung menusuk jantung Qiu Yuanfeng. Saat berikutnya, Lin Yan langsung memasukkan tubuhnya ke dalam liontin giok penyimpanan. Aku akan membunuhnya saja. Apa yang dapat kamu lakukan? Apa yang dapat aku lakukan? Aku tidak hanya akan membunuhnya, tetapi aku juga akan mengambil tubuhnya. Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Lin Yan menatap Chizan dan berkata, tinggalkan tubuh kaisarku. Chizan menjadi semakin marah, teriak Bai Piaohu. Keluarga kerajaan Qiyuming dihancurkan, dan ratusan kepala keluarga dan kepala sekte terbunuh. Ini merupakan aib dan penghinaan besar bagi kekaisaran Qiyuming. Jika Lin Yan diizinkan mengambil kepala orang-orang ini dan tubuh kaisar, itu pasti akan menjadi penghinaan selama ribuan tahun. Orang tua, karena kamu memimpin kekaisaran berperang, kamu seharusnya mengharapkan hal ini terjadi. Jika pasukan kekaisaranmu benar-benar masuk ke kekaisaran Yunton kita, maka semua orang di kekaisaranku akan dibunuh olehmu, kan? Lin Yan, meskipun dia telah membunuh banyak orang, dia tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Saya hanya akan membunuh orang-orang ini hari ini. Jika Anda pergi, saya tidak akan mengatakan apapun. Tetapi jika Anda masih menghentikan saya di sini,
jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lin Yan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang-orang ini dan langsung berteriak. Memang benar seperti yang dikatakan Lin Yan. Di bawah kavaleri kekaisaran, tidak satu inci pun tanah dapat tumbuh. Jika itu adalah kekaisaran Tiyumen, mereka tidak akan pernah berhati lembut. Tapi, Qizan dan yang lainnya masih menolak membiarkan Lin Yan pergi. Saya ingin melihat bagaimana Anda meninggalkan ibu kota kekaisaran. Qizan meraung dan langsung mengambil tindakan. Tidak hanya dia, tetapi kultivator lainnya juga menuju ke arah Lin Yan. Wow, pada saat ini, Wuji Suanyu milik Lin Yan bersinar terang. Dia memasukkan segenggam pil suci ke dalam mulutnya, dan kemudian menunjukkan ekspresi dingin. Tentu saja saya harus membunuh mereka. Jika membunuh 10.000 orang tidak berhasil, saya akan membunuh 100.000 orang. Jika 100.000 orang tidak berhasil, saya akan membunuh 1 juta orang. Tidak berhasil, aku akan membunuh 10 juta orang. Petik 2. Tetapi bagaimana saya, Lin Yan, bisa tertinggal ketika saya hanya berada ribuan mil jauhnya? Teriakan dingin Lin Yan benar-benar meledak pada saat ini, bergema di seluruh ibu kota kekaisaran dalam sekejap instan. Setiap orang yang mendengar kata-kata Lin Yan terkejut. Ini adalah pencegahan dari Raja Suci. Ledakan. Terlebih lagi, saat ini, dia sedang memegang pedang di satu tangan dan menuju ke gerbang istana. Siapapun yang menghadapinya langsung dibunuh. Darah mengalir melintasi sungai dan berkumpul di sungai. Mayat-mayat itu terus menumpuk. Dalam waktu singkat, ada ribuan mayat lagi di sini. Ekspresi Lin Yan memadat, dan dia segera berteriak keras. Pagoda itu juga terbang dari kejauhan dan meledak ke arah Qizan. Bang! Terdengar suara teredam, dan tubuh Qizan terlempar, dan tulang serta meridian di tubuhnya hancur. Memanggil. Kemudian, Lin Yan melangkah maju dan menginjak-injaknya sampai mati. Adapun tubuhnya, Lin Yan juga memasukkannya ke dalam liontin giok penyimpanan. Hal ini membuat para praktisi semakin marah. Bahkan jika dia melakukan pembunuhan, Lin Yan benar-benar mengambil mayat orang-orang ini. Oleh karena itu, gelombang demi gelombang petani datang dan membunuh mereka. Ekspresi Lin Yan tidak berubah dan dia bergerak maju, tapi setiap langkah agak sulit. Dan setiap langkah yang diambil, ribuan orang terbunuh. Di platform tinggi, banyak kultivator menatapnya, wajah mereka sangat pucat. Sebelum Lin Yan meninggalkan istana, puluhan ribu orang telah terbunuh. Mereka dapat melihat bahwa setelah membunuh begitu banyak pembudidaya, bahkan Lin Yan, yang berada di alam Raja Suci, bernapas sedikit lebih cepat, tetapi dia terus meminum pil suci. Meski kekuatannya tidak lemah, sudah bagus bisa menghasilkan 3 pil suci. Lin Yan, bagaimanapun, menganggap pil suci sebagai jelly bean, meminumnya dari waktu ke waktu. Menipisnya kekuatan spiritual juga jauh lebih lambat. Di bawah pembunuhan ini, keluarga kerajaan menumpahkan darah dan mayat-mayat menumpuk di pegunungan. Puluhan ribu mayat sangat mengerikan. Minggir. Meskipun keanggunan Lin Yan tetap sama sebelumnya, tidak ada noda darah di tubuhnya. Tapi sekarang, bajunya sudah basah oleh darah. Namun, ini semua adalah darah para pembudidaya lainnya. Meski nafas Lin Yan tidak lagi stabil, dia tidak terluka. Kengerian alam Raja Suci terungkap sepenuhnya. Suara Lin Yan langsung membuat orang-orang di sekitarnya gemetar. Banyak orang yang menyerah satu demi satu. Ya. Lin Yan menginjak tanah, meninggalkan bekas berdarah. Dia, kekuatan spiritualnya telah habis. Kita tidak bisa melepaskannya. Jika dia mengambil kepala tuan keluarga kita, bagaimana kita bisa memiliki wajah untuk mendapatkan pijakan di dunia ini? Keluar dari gerbang istana, seseorang sedang menatapnya. Membunuh. Orang-orang ini datang untuk membunuh lagi. Pasukan ini mengumpulkan puluhan ribu orang.
Saat ini, hanya tersisa 10.000 orang. Orang-orang lainnya hanyalah mayat. Dentang, pedang kuno Taishuan berlumuran begitu banyak darah. Saat ini bahkan lebih mempesona. Lingkaran hitam pekat bersinar dengan cahaya dingin. Di bawah kendali Lin Yan, tiba-tiba keluar, dengan kekuatan guntur dan kilat, menembus tubuh banyak orang, dan kemudian kembali ke tangan Lin Yan lagi, dan Lin Yan juga bergegas ke orang-orang ini. Bagaikan seekor harimau memasuki kawanan kelinci. Orang-orang ini tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Ini sudah merupakan pembunuhan pedang murni. Tidak ada kekuatan spiritual yang terlalu kuat. Dia bahkan tidak menggunakan keterampilan seni bela diri apapun. Lin Yan juga tahu bahwa dia tidak memiliki banyak kekuatan spiritual. Meski begitu, orang-orang ini bukanlah musuh dengan satu gerakan. Dan senjata mereka, ketika menyentuh pedang kuno Taishuan, pedang itu juga hancur. Cek cek cek, di depan gerbang istana, hanya dalam beberapa saat, ribuan orang kembali mengalami pendarahan. Ada potongan anggota tubuh yang patah dan tubuh yang patah di tanah. Pada titik ini, darah mengalir ke dataran rendah ke segala arah. Kolam di depan gerbang istana sudah berubah menjadi merah darah. Ya, saat ini, Lin Yan tidak berbicara. Sepertinya dia bahkan tidak punya tenaga untuk mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya berjalan perlahan seperti ini. Namun para penggarap itu tidak berani melangkah maju. Mereka takut dibunuh. Yang tersisa saat ini hanyalah mereka yang takut mati. Meski mereka tahu itu memalukan. Tapi tidak ada seorang pun yang rela mati. Bang! Saat Lin Yan berjalan, darah menetes dari pakaian Lin Yan, menciptakan jejak darah yang panjang. Dengan cara ini, dia melintasi setengah dari ibu kota kekaisaran. Energi spiritual antara langit dan bumi juga mengikuti Lin Yan. Tampaknya Lin Yan bisa berlatih sambil berjalan. Apakah kamu? Biarkan saja dia pergi seperti ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ibu kota kekaisaran kita memiliki puluhan juta penggarap. Meskipun ada banyak orang, mereka bukanlah tentara yang mengejarnya semua. Siapa yang tidak takut mati? Kalau tidak ada yang memberi perintah, siapa yang akan menuntut? Saat ini, hanya puluhan ribu orang yang telah mengambil tindakan, dan mereka semua adalah anggota keluarga dan orang-orang sekte dibunuh oleh Lin Yan. Banyak orang berkomentar, tapi bagaimanapun juga, beberapa lelaki tua berdiri. Setiap kerajaan memiliki orang-orang yang patriotik. Orang-orang tua ini sudah berada di akhir masa hidup mereka. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Lin Yan, namun mereka tetap berkata, "Lin Yan, serahkan mayat-mayat itu dan kamu boleh pergi." Mereka semua sudah mati. Apakah kamu masih ingin membawa mayat mereka dan pergi ke kerajaan Wonton untuk mempermalukan mereka? Keturunan manusia. Sayangnya, Lin Yan menunjukkan senyuman saat ini. Senyuman ini tercermin dalam darah. Ini sangat ganas. Juga penuh dengan niat membunuh. Saya memiliki kegunaan atas kepala dan tubuh orang-orang ini, mohon maafkan saya, karena tidak mengembalikannya. Kamu. Setelah mendengar ini, orang-orang tua ini sangat marah dan segera memimpin orang lain untuk mengambil tindakan. Untuk sementara waktu, hal ini juga menarik banyak praktisi untuk mengambil tindakan. Beberapa orang bahkan membangkitkan emosi. Dalam sekejap, puluhan ribu orang mengambil tindakan. Faktanya, terjadi lebih banyak lagi pengepungan. Kepalanya padat, menghantui jalan besar ini. Di sini, pada suatu waktu, 100.000 orang berkumpul. Mereka mengepung Lin Yan dengan momentum yang dahsyat. Namun, orang yang mengambil tindakan langsung dibunuh oleh Lin Yan. Ini sama sekali bukan pertarungan level. Lin Yan, jika kamu seperti ini, kekuatan spiritual dan kekuatan jiwamu akan benar-benar habis sebelum kamu dapat meninggalkan ibu kota kekaisaran. Kamu harus menyerah. Dentang. Namun,
Setelah mereka selesai berbicara, Lin Yan bergegas pergi lagi. Pedang kuno Taixuan tiba-tiba diayunkan, dan dalam sekejap, banyak orang tewas di bawah pedang abadi ini. Bahkan dengan kekuatan jiwanya, Lin Yan meledak dengan kekuatan, membunuh dan melukai ribuan orang. Tapi ada terlalu banyak pembudidaya di sini, dan Lin Yan tidak bisa membunuh mereka semua. Udara berdarah memenuhi seluruh ibu kota kekaisaran dan membangkitkan semangat berdarah para penggarap di sini. Meskipun hampir 50.000 orang tewas, mereka masih tetap menyerang. Beberapa lelaki tua bahkan berteriak, mengatakan bahwa jika Lin Yan diizinkan pergi, kekaisaran Qiuming tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya. Di bawah provokasi seperti itu, para penggarap kekaisaran Qiuming juga mulai membunuh. Ahli jimat bahkan mengambil tindakan dan bersama-sama mengatur formasi. Meskipun mereka tidak dapat menyakiti Lin Yan, mereka semakin menguras kekuatan Lin Yan. Belakangan, Lin Yan mampu berdiri dengan pedang di tangan. Darah mewarnai seluruh tubuhnya menjadi merah, membuat kekuatannya semakin lemah. Dan masih ada ratusan ribu petani yang mengepungnya. Segala sesuatu di depanku terlalu mengejutkan. Saat ini, ribuan mayat menumpuk di kaki Lin Yan. Itu menumpuk puluhan kaki. Mayat di bawah kakinya seperti platform yang tinggi. Hufufu. Dan Lin Yan juga terengah-engah. Namun, dia tidak takut, tapi menunjukkan senyuman. Seolah sesaat, dia kembali ke ribuan tahun yang lalu. Saat klan iblis mengamuk, dia juga sama. Mayat klan iblis yang dia bunuh ada di mana-mana, dan seluruh sungai di wilayah iblis dipenuhi dengan darah dengan berbagai warna. Saat itu, ada lebih dari jutaan mayat mengambang. Saat ini, hanya ada puluhan ribu orang. Lin Yan, kamu bisa menyelamatkan hidupmu sebelumnya, tapi sekarang. Beberapa kultivator menatap, niat membunuh terlihat di mata mereka. Setelah dia selesai berbicara, Lin Yan menatapnya, menyebabkan tubuh pria itu gemetar. Lalu Lin Yan berjingkat. Ini mendekati kekuatan terakhirnya. Di sini, ada tulang setinggi puluhan kaki. Di bawah kekuatan Lin Yan, dia tiba-tiba melompat dan mendarat tepat di platform tinggi di sebelahnya. Memanggil. Setelah itu, Lin Yan berjalan menjauh. Jangan biarkan dia melarikan diri, tutup gerbang keluar kota, dan kirim semua master jimat di ibu kota kekaisaran untuk membentuk formasi. Pada saat ini, seorang lelaki tua berkata, dia adalah Cui Ge, presiden dari Persatuan Ahli Jimat Kekaisaran Qiuming. Dia menatap dengan kedua matanya, mengetahui bahwa kekuatan Lin Yan sekarang telah habis dan dia tidak bisa pergi jauh. Ibu kota kekaisaran memiliki pertahanan yang sangat kuat. Setelah dinyalakan, bahkan jika itu adalah seorang kultivator di alam Raja Suci, akan sulit baginya untuk pergi tanpa menyadarinya. Namun kabupaten dan kota lain tidak. Oleh karena itu, jika Lin Yan diizinkan meninggalkan ibu kota kekaisaran, jejak Lin Yan tidak mungkin dilacak. Kalian, pergilah ke platform tinggi dan periksa ibu kota kekaisaran. Ada tempat di mana energi spiritual langit dan bumi berkumpul. Jika muncul, energi itu akan diturunkan melalui suara spiritual. Cui Ge berbicara lagi, dan mengeluarkan beberapa perintah. Harus dikatakan bahwa dia sangat bergengsi di ibu kota kekaisaran ini. Berdasarkan kata-katanya, para praktisi ini berjalan dengan tertib. Ia memiliki kekuatan yang kuat, memadatkan formasi jimat, dan terus-menerus memblokir area. Saat ini, Lin Yan mendarat di halaman sepi di ibu kota kekaisaran. Dia tampak pucat, dan bahkan jika dia meminum ramuan itu lagi, akan sulit untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Lengannya gemetar dan dia hampir pingsan. Dia telah membunuh 50.000 orang. Membunuh orang juga sangat melelahkan. Apalagi semakin banyak kamu membunuh, kamu akan semakin lelah. Sebagai seorang kultivator alam Raja Suci, terutama seseorang seperti Lin Yan,
jika dia ingin bersembunyi di ibu kota kekaisaran untuk jangka waktu tertentu, orang-orang ini tidak akan dapat menemukannya bahkan jika mereka menutup area tersebut. Tapi Lin Yan tidak punya banyak waktu. Pertempuran antara Kekaisaran Wonton dan Kekaisaran Tiumen berlangsung sengit. Kekaisaran Wonton berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bahkan batu suci itu pecah berkeping-keping setelah minum teh. Kekuatan ini hanya memulihkan Lin Yan hingga 10%. Bagi kultivator lainnya, batu suci sudah cukup untuk memulihkan sepenuhnya seorang kultivator di alam Saint King. Tapi ramuan suci Lin Yan memiliki ruang yang sangat luas dan menyimpan banyak kekuatan spiritual. Wow, saat ini, Lin Yan mengeluarkan lebih banyak batu suci. Bahkan Lin Yan hanya memiliki beberapa keping batu suci. Tapi Lin Yan masih menggunakan semuanya. Waktu pun berlalu perlahan sedikit demi sedikit di pagoda ini. Kini, langit juga meredup dengan tenang. Malam yang gelap akan datang. Malam itu, tidak ada kultivator di Kekaisaran Qiu Ming yang bisa tidur nyenyak. Bairi semuanya begitu jelas dan mengejutkan. Selama periode waktu ini, Cui Ge juga mengeluarkan banyak perintah, dan pasukan pengawal istana telah berkumpul. Ada ratusan ribu orang. Para penjaga ini sama sekali tidak sebanding dengan para kultivator biasa. Mereka lebih disiplin dan ketika mereka bekerja sama, Raja Suci tidak akan berani bertarung dengan mereka. Namun, Cui Ge tidak merasa nyaman sama sekali. Bahkan mengizinkan pasukan dari kabupaten dan kota lain untuk memasuki ibu kota kekaisaran. Namun, pasukan Kekaisaran Tiumen berkumpul di perbatasan untuk berperang melawan Kekaisaran Yunton, dan kabupaten serta kota di sekitarnya hanya dapat mengerahkan sedikit pasukan. Secara keseluruhan, hanya ada 50.000 orang. Namun, ditambah 100.000 penjaga, sudah ada 150.000 orang. Terlebih lagi, ada begitu banyak pembudidaya di ibu kota kekaisaran. Orang seperti itu membuat Cui Ge sangat yakin. Ketemu. Dan saat Dong Fang Bai hampir gelap, sebuah suara terdengar. Dalam sekejap, tentara diberangkatkan dan muncul di daerah tersebut. Dan Lin Yan juga keluar dari pagoda. Hari ini, Lin Yan telah berganti pakaian. Namun pedang kuno Taixuan di tangannya masih sama. Wow, dalam sekejap, para penjaga menghancurkan bangunan ke segala arah, mengubah tempat itu menjadi ruang berbentuk persegi. Terlebih lagi, orang-orang ini langsung mengepung Lin Yan. Lin Yan, apakah kamu belum sadar? Serahkan tubuh kaisar. Cui Ge memarahi dengan marah. Dentang. Pada saat ini, pedang Taixuan kuno Lin Yan menjawabnya. Ini mengejutkan Cui Ge. Tetapi pada saat ini, para penjaga bergegas maju, dan banyak anak panah diarahkan ke Lin Yan. Ada tanda pada panah ini. Meskipun itu hanya jimat spiritual, jumlahnya sangat banyak, tetapi mereka juga meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Inilah yang dikumpulkan oleh para master jimat dari ibu kota kekaisaran tadi malam. Dapat dikatakan bahwa pertempuran saat ini adalah pertempuran yang menggunakan kekuatan ibu kota kekaisaran. Hanya saja, mereka hanya bertarung dengan satu orang. Dentang. Setelah pedang kuno Taixuan milik Lin Yan mengeluarkan suara, anak panah ini tiba-tiba hancur. Hancurkan. Kemudian Lin Yan berteriak, dan sinar cahaya melonjak ke langit. Banyak artefak melayang di udara dalam sekejap, dan formasi segera terbentuk. Tidak, cepat mundur. Melihat pemandangan ini, Cui Ge berteriak. Sayangnya kekuatan formasi itu telah memudar. Kemarin, Lin Yan membunuh 50.000 orang dari keluarga kerajaan hingga jalanan. Saat ini, dengan kekuatan formasi ini, 70.000 hingga 80.000 orang terbunuh secara langsung. Lin Yan menghabiskan banyak upaya untuk menyingkat ini. Terlebih lagi, orang-orang ini berdiri bersama dengan rapat, dan ketika kekuatan jatuh, mereka tidak dapat melawan sama sekali. Memanggil. Di bawah kekuatan formasi ini,
Lin Yan memegang pedang di tangannya dan menyerang lagi. Para penjaga telah dibombardir oleh formasi ini. Terlebih lagi, serangan Lin Yan membuat formasi mereka semakin berantakan. Setelah hanya membunuh sesaat, kekuatan Lin Yan kembali habis. Yao! Lalu Lin Yan berteriak, dan seberkas cahaya tiba-tiba meledak. Rasanya seperti matahari terbenam, sangat mengguncang mereka hingga mereka tidak bisa membuka mata. Inilah kekuatan bintang-bintang. Memanggil. Kemudian, sosok Lin Yan bergerak dan berjalan menjauh lagi. Jika dia bertarung di alam liar dengan jutaan tentara, Lin Yan pasti akan dicekik berdasarkan kekuatannya saat ini. Tapi ini adalah ibu kota kekaisaran, dengan banyak bangunan, cocok untuk persembunyian. Oleh karena itu, Lin Yan sama sekali tidak takut pada orang-orang ini. Meskipun ada begitu banyak pembudidaya di kota kekaisaran, mereka tidak dapat dibunuh dalam waktu singkat. Tapi, alangkah baiknya jika membunuh beberapa kali lagi. Pada saat ini, suara gemuruh mengguncang semua orang. Cui Ge sangat marah. Dia berlumuran darah, dan meskipun dia selamat, dia juga terluka parah. Setengah dari 150.000 pembela terbunuh atau terluka di bawah formasi Lin Yan. Dan sekarang Lin Yan semakin hilang. Jika Lin Yan dibiarkan terus membunuh seperti ini, tidak peduli berapa banyak orang yang dia miliki, itu tidak akan cukup. Saat ini, dia sepenuhnya mengerti. Meskipun ranah Lin Yan adalah alam Raja Suci, kekuatannya pasti sebanding dengan seorang kultivator di bawah umur atau bahkan guru besar di alam Raja Suci. Formasi yang dipadatkan Lin Yan setara dengan tindakan Sein yang kuat. Ini adalah perasaan tidak berdaya. Ketidakberdayaan yang mendalam. Tapi Cui Ge mengertakkan gigi. Seorang kultivator yang sangat kelelahan pada akhirnya akan kelelahan. Dia tidak percaya bahwa Lin Yan selalu bisa penuh dengan kekuatan spiritual. Faktanya, saat ini, Lin Yan berada di tempat terpencil di ibu kota kekaisaran, di dalam pagoda, dan dia memang sedikit lelah. Apalagi kecepatan pemulihannya kini jauh lebih lambat. Batu ilahi telah digunakan oleh Lin Yan. Batu suci juga terus dikonsumsi, dan bahkan batu spiritual Lin Yan juga menggunakannya. Sayangnya, dia terlalu kuat, dan batu spiritual ini hanya memiliki pengaruh yang kecil. Sekarang menghitung waktu, sudah 3 hari sejak Lin Yan dan Ling Xuan dan yang lainnya berpisah. Dalam 2 hari, waktu yang ditentukan tiba. Itu saja, Lin Yan menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan pil suci. Ini adalah ramuan suci kelas 7. Lin Yan bisa memakan ramuan suci kelas 1 biasa sebagai kacang jeli, tetapi ramuan tingkat ini terlalu berharga, dan Lin Yan awalnya ingin menyerahkannya kepada keluarga Lin. Lagi pula, jika ada kultivator di keluarga Lin yang mencapai alam Sein King, mereka mungkin bisa mencapai alam Sein King dengan meminum ramuan ini. Lin Yan menerimanya, tetapi karena keterbatasan tekniknya, tidak mungkin untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi sekarang, Lin Yan hanya bisa mengertakkan gigi dan menelan. Obat mujarab ini diperoleh dari liontin giok yang digunakan Lin Yan untuk membunuh Mo San dan yang lainnya di kaki Gunung Jian. Obat mujarabnya meleleh di mulut Anda. Gelombang kekuatan segera dilepaskan. Kekuatan ini sangat mendominasi. Jika Anda bukan seorang kultivator yang telah mencapai alam Raja Suci, Anda tidak akan mampu menahan dampak dari kekuatan ini. Terlebih lagi, kekuatan obat ini mengalir melalui meridian dan menuju ke pil suci. Ledakan, ada suara teredam, dan kemudian Lin Yan merasakan sedikit panas di pil suci. Bagi praktisi biasa, ini adalah tanda terobosan. Namun dalam kasus Lin Yan, panasnya langsung hilang. Ramuan suci juga tidak berubah. Tentu saja, Lin Yan menghela nafas secara diam-diam. Sekali Anda memilih metode reinkarnasi, Anda tidak akan bisa berlatih seperti praktisi biasa. Meskipun Lin Yan tidak mungkin mencapai terobosan di wilayahnya,
Kekuatan spiritual dalam ramuan membuat ramuan suci Lin Yan yang habis menjadi lebih terkonsentrasi, memulihkan setidaknya 60% kekuatan Lin Yan. Inilah sebabnya mengapa para alkemis sangat menakjubkan. Obat mujarab dapat memadatkan esensi spiritual dari berbagai bahan obat, itulah sebabnya obat ini memiliki efek yang luar biasa. Selama periode ini, meskipun Lin Yan meminum banyak pil suci, tapi ini hanya level kelas 1, dan efek dari terus meminumnya tidak akan signifikan. Hanya ramuan kelas 7 ini yang bisa mencapai tingkat yang menakjubkan. Setelah itu, Lin Yan mulai duduk bersila, dengan sisa kekuatan obat masih ada di tubuhnya. Jika kekuatan obat ini dapat dimurnikan, kekuatan spiritual Lin Yan harus pulih sepenuhnya. Waktu berlalu dengan lambat. Untuk Lin Yan, setiap waktu jangan sampai terbuang percuma. Lihat B garis bawah asli bab L bagian GL. Akhirnya, setelah setengah jam, kekuatan Lin Yan pulih sepenuhnya. Bahkan kekuatan jiwa itu telah sepenuhnya mencapai kondisi puncaknya. Fiuh. Pada saat ini, Lin Yan meninggalkan pagoda, dan dengan gerakan sosoknya, dia menuju gerbang ibu kota kekaisaran. Gerbang ibu kota kekaisaran telah lama ditutup. Bahkan setiap gerbang kota dijaga oleh banyak penjaga. Ia juga memiliki formasi yang kuat. Lin Yan. Petik 2. Lin Yan muncul, terlalu mencolok. Dentang. Kemudian, seseorang membunyikan bel spiritual besar di tembok kota. Suara ini langsung menyebar ke segala arah. Banyak pembudidaya tiba-tiba berkumpul dan datang ke tempat ini. Bahkan Cui Ge dan yang lainnya bergegas ke sini secepat mungkin. Membunuh. Lin Yan, sebaliknya, bergerak menuju gerbang kota. Pedang kuno Taixuan bersinar terang, meletus menjadi layar cahaya yang menakjubkan. Cahaya pedang menyebar, dan dari waktu ke waktu para penjaga dipenggal. Hanya ada 10.000 penjaga di sini, dan mereka semua dimusnahkan oleh Lin Yan hanya dalam beberapa saat. Ledakan. Pada saat ini, formasi diaktifkan, dan sangkar besar yang dipadatkan dengan kekuatan spiritual menutupi Lin Yan. Panggilan. Melihat hal ini, puluhan ahli jimat spiritual menghela nafas lega. Sangat disayangkan Lin Yan berkata sedikit, dengan formasi jimat roh ini, kamu masih ingin menjebak para pembudidaya alam Raja Suci. Kamu, terlalu khayalan, kan? Pedang benar-benar retak susunan jimat ini. Lin Yan keluar dari sana dengan sangat bebas. Ini, formasinya rusak, dan master jimat spiritual ini juga mengalami serangan balik. Darah mengalir dari sudut mulut mereka, dan mereka menatap Lin Yan dengan tatapan kosong. Mereka semua tersenyum pahit di bibir mereka. Bahkan formasi dewa keluarga kerajaan tidak dapat melakukan apapun terhadap pemuda di depan mereka, jadi bagaimana mereka bisa? Itu hanya untuk menunda waktu. Suara mendesing. Di bawah penghalang mereka, Cui Ge akhirnya tiba bersama orang-orangnya. Di bawah jejak hampir 100.000 petani, tanah berguncang. Pada hari ini, Lin Yan membunuh sungai darah. Lebih dari 100.000 petani telah terbunuh. Saat ini, Cui Ge masih mampu mengumpulkan 100.000 pembudidaya. Harus dikatakan bahwa orang ini benar-benar memiliki gengsi yang tinggi. Dan dia juga tahu bahwa Lin Yan sangat kuat, jadi dia berada di antara kerumunan dan tidak berani bertarung dengan Lin Yan. Memanggil. Namun, pada saat ini, Lin Yan menyingkirkan pedang kuno Taixuan dan mengeluarkan busur suci. Tidak ada busur dan anak panah, jadi Lin Yan hanya bisa mengeluarkan tombak. Segera setelah kekuatan jiwa terkondensasi, tanda suci kelas 3 muncul di tombak, membuat tombak bersinar dengan cahaya keemasan dan penuh kekuatan spiritual. Memanggil. Kemudian Lin Yan membuka busurnya dan menembakkan tombaknya langsung ke arah Cui Ge. Tidak bagus. Merasakan gelombang energi yang tiba-tiba, ekspresi Cui Ge berubah drastis. Tapi itu semua terlalu cepat. Terutama tombaknya, ia mengaum dengan keras,
dan guntur bergemuruh di atasnya, membawa serta kekuatan penghancur. Banyak penjaga yang melihatnya dan segera mengeluarkan perisai spiritual. Tapi bagaimana perisai spiritual seperti itu bisa menahan tombak seperti itu? Tombak itu tidak bisa dihancurkan, langsung menembus perisai spiritual dan tubuh penjaga yang tak terhitung jumlahnya, seperti sepotong kayu, tapi tetap tidak berhenti. Kondensasi. Pada saat ini, banyak kultivator berteriak, dan kemudian memadatkan penghalang spiritual, dan bahkan mengeluarkan perisai suci. Baru saja, tombak itu akhirnya terhenti. Tapi perisai suci juga terbakar seperti ini. Dengan satu tombak, ratusan orang tewas. Suara mendesing. Namun, sebelum penjaga bisa mencapai Lin Yan, dia mengeluarkan beberapa tombak lagi dan menembakkannya. Suara gemuruh di langit seperti gunung yang runtuh dan tanah retak, mengalir langsung ke paviliun Cui.